Shalom and good morning, everyone. Let's be thankful to our Lord for His mercy and blessing for us. Before we start our activities today, let's come to the Lord with praise and glorify His name. Let us sing, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Friends, let us fold our hands, close our eyes, and bow our head. Let us pray. Our Father in heaven, thank you for your kindness and blessing for us. God, we gathered this morning to listen to your word and praise your name. Please bless us so that we could understand your word, and please bless our teachers and friends. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengthened me. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang masih terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berikan kepada kami ya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tak ada Allah lain, yang tertulis di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 7, dengan tujuan hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Musa, pemimpin orang Israel, sedang mendaki gunung. Makin lama makin tinggi, dan Musa pun terlihat makin kecil. Musa akan berbicara dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyuruh Musa supaya naik gunung itu. Orang-orang Israel
merasa bangga, tetapi mereka agak takut juga. Di sekitar gunung itulah dulu Musa mengembalakan domba-dombanya. Di sana juga dilihatnya belukar duri yang menyala, tetapi tidak hangus. Itu terjadi setahun yang lalu. Ketika itu orang-orang Israel masih menjadi budak di negeri Mesir yang harus bekerja keras untuk Raja Firaun. Tetapi sekarang mereka sudah bebas dan menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Allah ingin mengadakan perjanjian dengan mereka. Belum pernah terjadi seperti itu di dunia. Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel yang senantiasa bersungut-sungut itu. Orang-orang Israel terdiam, tak dapat berkata-kata. Mereka terus memandang ke gunung Sinai. Tengoklah, sosok putih itu pulang kembali. Apakah gerangan yang dikatakan Tuhan kepadanya? Muka Musa berseri-seri. Suaranya penuh kegembiraan. Ia sangat bahagia. Demikianlah kata Tuhan kepada Musa. Kamu tahu, hai bangsa Israel, aku selalu memelihara kamu. Aku mendukung kamu seperti seekor burung raja wali mendukung anaknya di atas sayapnya. Kalau kamu selalu menuruti firman-Ku dan selalu menepati janjimu, kamu akan Kujadikan umat-Ku, dan kamu akan lebih diberkati daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Orang-orang Israel tak berpikir panjang lagi. Dengan serentak mereka menyahut, semua yang dikatakan oleh Tuhan akan kami kerjakan. 3 hari lamanya mereka harus menunggu. Lalu mereka akan mendengar suara Tuhan Allah seperti yang sudah didengar Musa. Akhirnya tibalah saat yang mereka nanti-nantikan. Fajar menyingsing, kabut pagi masih meliputi lembah itu. Langit kemerah-merahan, puncak gunung itu tampak keemas-emasan. Tetapi di atas gunung Sinai tampak awan hitam tebal. Belum pernah orang-orang Israel melihat awan segelap itu. Dari awan itu kilat menyambar-nyambar dan menyinari gunung-gunung di sekitarnya. Orang-orang Israel menunggu. Pakaiannya serba rapi. Di atas suara guruh itu terdengar suara nafiri. Suara nafiri artinya bunyi sangkakala. Musa berjalan di depan sekali. Di belakangnya menyusul pelan-pelan orang-orang Israel. Mereka berjalan sampai ke kaki gunung itu. Gunung itu diliputi asap tebal. Lalu Tuhan turun ke sana dalam api yang menyala-nyala. Di sekeliling gunung suci itu sangat sunyi. Semua orang tunduk dengan hormat. Bunyi guruh menjadi reda. Lalu terdengarlah suara Tuhan Allah. Katanya, "Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengantar kamu keluar dari negeri Mesir, tempat perbudakan itu." Orang-orang Israel menundukkan kepalanya. Mereka menutupi mukanya masing-masing. Mereka menyangka akan mati, sebab mereka orang berdosa. Dan sekarang
mereka mendengar suara Tuhan Allah. Kemudian terdengar lagi suara Allah menyampaikan 10 firman-Nya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Demikianlah bangsa Israel harus hidup kalau mau disebut bangsa Allah atau umat Allah. Mereka dituntut untuk mengambil keputusan untuk percaya atau tidak kepadanya. Tentu saja keputusan itu mengandung pertanggungjawaban. Demikian juga hari ini, Allah mau kita semua manusia tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada kekuatan apapun selain kepada Allah. Tidak ada Allah lain selain Allah yang harus kita sembah dan muliakan. Pengakuan bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah kita merupakan salah satu bukti kepercayaan kepada Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan hari ini Tuhan. Kami diajar untuk selalu mengandalkan dan mempercayai Tuhan sebagai juru selamat di hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak menggantungkan hidup kepada kekuatan apapun di dunia ini selain hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ajarlah kami juga Tuhan untuk boleh selalu menaati semua firman-Mu, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Mari Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami dari pagi hari hingga sampai pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.